Terima kasih Dokter Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal, Dok. Izin bertanya Pak Ustadz. Nah, Ini seandainya tadi Pak Ustadz nyatakan bahwa kalau misalnya wanita banyak yang masuk neraka karena kufur terhadap suami. Nah, jadi kalau misalnya walaupun suaminya membuat kedzaliman, tapi ya wanita karena suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka istrinya memang harus minta maaf walaupun mungkin yang salah suaminya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Ustadz, misalnya kan udah minta maaf, udah dimaafkan. Nah, tapi apakah nanti maaf sudah dimaafkan itu artinya bahwa dengan maaf itu artinya dia menghapus untuk tidak masuk neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai jilbab. Nah, banyak yang memakai jilbab itu setelah umurnya 50 atau 45, tidak sejak awal. Apakah dosa yang tidak pakai jilbab dari awal dan terlambat pakai jilbabnya nih Pak, itu juga dosanya juga dihitung atau gimana cara untuk menghapus dosa? subhanallah. Jadi mungkin itu Pak. Jadi mungkin dua itu saja Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Tatkala seorang istri dizalimin sama suami, tapi istri yang minta maaf. Yang jadi pertanyaan kan, apakah dengan meminta maaf kemudian terjadi saling memaafkan di situ, tidak ada lagi tuntutan di hari akhir? Iya, kalau sudah dimaafkan selesai. Jadi kondisinya seperti ini. Mungkin kita harus memahami bersama. Dosa itu ada dua. Ada dosa yang berkaitan sama Allah Azza wa Jal. Ada dosa yang berkaitan sama Allah dan sama manusia. Kezaliman sama manusia. Kalau yang berkaitan sama Allah Azza wa Jal, maka dia dituntut untuk bertobat dengan cara menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini kalau dosanya sama Allah. Dan Allah Maha Pengampun serta Maha Pemaaf. Adapun dosa sesama manusia, maka perlu satu tambahan, yaitu dia minta maaf. Ketika dia dimaafkan, alhamdulillah selesai. Namun ada orang-orang yang dia itu nggak minta maaf sama Allah. Dia lupa dengan bab ini, kesalahan ini. Dia hanya minta maaf sama fulan. Lalu dikatakan, dosamu ini bukan urusan sama fulan aja, tapi sama Allah. Engkau harus minta maaf sama Allah SWT. Jadi semoga kita bisa memahami antara dosa yang hanya sama Allah atau dosa yang hubungan sama Allah plus sama manusia. Ada kezaliman sama manusia di sini. Maka kita perlu minta maaf sama manusia selain yang berkaitan dengan tadi menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun kalau sudah ada maaf dan kita sudah bertobat sama Allah Azza wa Jalla, maka selesai. Nggak akan ada lagi tuntutan di hari akhir nantinya. Asalkan sudah terjadi maaf tadi. Adapun yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana dosa yang pernah dilakukan. Contohnya jilbab tadi ya. Dulu nggak pakai jilbab karena nggak paham, nggak ngerti, atau memang imannya masih lemah. Alhamdulillah setelah umur 40 tahun, 45 tahun Allah kasih hidayah, kemudian dia pakai jilbab. Apakah dosa dulu yang nggak pakai jilbab itu akan dihapuskan? Kalau dia bertobat, subhanallah, tobat itu menghapuskan semua dosa. Yang pertama tadi, dia menyesali. Kemudian dia meninggalkan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jangan bicara jilbab, kisah yang membunuh 99 orang. Kemudian dia tambahkan dengan satu orang, jadi 100 orang dia bunuh. Ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima tobatnya. Jadi kalau ada, mungkin tadi dia nggak pakai jilbab, mungkin nggak sholat dia, mungkin banyak dosa yang dia kerjakan selama puluhan tahun, kemudian di umur 40 tahun dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan dosa-dosa dia yang lalu? Kalau dia bertobat, yakni dia bertobat dari semua dosa itu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, asalkan dia terus berbuat kebaikan setelah itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.